Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Nur Hakiki dengan NIM 2019-210-224. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei dari kelompok kami. Pembahasan yang pertama ada 5W1H. Yang pertama ada what. Usaha apa yang kami observasi, yaitu usaha kursi rotan. Yang kedua ada siapa pemilik usaha kursi rotan ini, yaitu Bapak Supandono. Yang ketiga ada why. Mengapa pemilik usaha memilih usaha tersebut? Yaitu pada mulanya pemilik kursi rotan ini atau Bapak Supandono memiliki keahlian dalam membuat sebuah karya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Contohnya kursi rotan ini dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan juga ramah lingkungan. Usaha kursi rotan ini dimulai dengan adanya pengrajinan kursi rotan yang hanya melakukan coba-coba atau merangkai rotan atau menganyamnya dengan teliti dan ketekunannya. Kemudian Bapak Supandono dibantu oleh istrinya. Setelah itu Bapak Supandono menghasilkan sepasang kursi dan menjualnya. Dan sejak itulah Bapak Supandono dengan istrinya mengembangkan usahanya ini. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifsa Ina Febriana dengan NIM 2019-10231. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kursi rotan ini itu berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggeran, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini berdiri sejak tahun 2007 hingga saat ini. Lalu bagaimana sih usaha ini bisa berdiri? Lalu usaha kursi rotan ini merupakan usaha manufaktur yang bergerak untuk menciptakan sebuah kursi yang berbentuk dengan berbahan rotan. Kursi rotan ini merupakan salah satu produk furnitur yang terbuat dari rotan. Benda ini saat ini telah menjadi favorit para bagi penggemar, khususnya itu untuk furnitur rotan. Banyak orang yang mencari dan terobsesi untuk memiliki kursi yang unik dan estetik. Kedua hal ini ada di dalam kursi yang terbuat dari rotan. Kursi rotan ini tuh banyak sekali jenis dan desainnya. Semuanya itu tergantung keinginan dari konsumen untuk memilih produk yang kami produksi. Kursi rotan ini juga terlihat sangat elegan dengan desain-desainnya. Kursi rotan ini juga berfungsi untuk menikmati waktu selagi santai. Pemilik usaha rotan ini berawal mula bahwa memiliki keahlian dalam membuat sebuah karya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapat dan tidak menyebabkan limbah. Setelah itu kursi rotan ini dimulai dengan adanya pengrajin kursi rotan, hanya melakukan coba-coba merangkai rotan atau mengayamnya dengan teliti. Kemudian Bapak Supandono melakukan proses tersebut selama beberapa bulan dengan istrinya. Setelah itu Bapak Supandono menghasilkan sepasang kursi yang lalu dijual, dan ternyata hasil mengayamnya itu laku untuk dijual. Sejak saat itulah Bapak Supandono ada inisiatif untuk mengembangkan keahliannya dan membuka usaha kursi rotan hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Masita dengan NIM 2019-210243. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni yang pertama adalah identifikasi biaya atau rincian biaya dari usaha kursi rotan. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di samping saya ini ada rincian biayanya. Nah, yang pertama adalah sewa gedung. Nah, usaha kursi rotan ini menyewa gedung selama 2 tahun dan beranggarkan 24 juta. Dan yang kedua adalah upah tenaga kerja yang dibayarkan per bulannya, yakni 1.100.000. Dan yang ketiga adalah gaji pegawai yang dibayarkan juga per bulannya, yakni 2.400.000. Dan yang keempat adalah paku tembak.
Jadi, usaha kursi rotan ini selama 1 bulan membutuhkan paku tembak sebanyak 280 biji, yang satu kursinya membutuhkan 28 paku, dan satu paku berharga 1.000, dan totalnya adalah 280.000. Yang kelima adalah amplas. Jadi untuk 1 bulannya usaha kursi rotan itu membutuhkan 10 meter amplas, dan untuk satu kursinya itu membutuhkan 1 meter amplas dengan harga 8.000. Nah, totalnya adalah 80.000. Yang keenam adalah rotan batang. Jadi usaha kursi rotan selama 1 bulan itu membutuhkan 20 meter rotan batang. Untuk satu kursinya membutuhkan 2 meter, harga per meternya adalah 30.000 dan totalnya adalah 300.000. Yang ketujuh adalah rotan polis. Jadi usaha kursi rotan selama 1 bulan itu membutuhkan 60 meter rotan polis. Nah, satu kursinya itu membutuhkan 6 meter dan harga per meternya adalah 15.000. Totalnya adalah 900.000. Yang kedelapan adalah cat kayu, yakni sebanyak 20 liter yang dibutuhkan. Untuk satu kursinya itu membutuhkan 2 liter. Dan per liternya berharga 15.000. Total harganya adalah 300.000. Yang kesembilan adalah minyak tanah, yang dibutuhkan adalah 10 liter. Dan untuk satu kursinya membutuhkan 1 liter. Harga per liternya adalah 8.000. Dan totalnya adalah 80.000. Dan yang ke-10 adalah air. Air ini memakai PDAM dengan harga 43.000. Yang ke-11 adalah listrik dengan harga 1 bulannya adalah 2 juta. Yang kedua adalah matriks biaya berdasarkan identifikasi biaya. Nah, biaya-biaya yang saya sebutkan tadi akan dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi biaya seperti pada tabel. Klasifikasi biayanya itu apa saja? Yakni klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran ke objek biaya dan klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran objek biaya itu terbagi menjadi 2, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya itu terbagi menjadi 3, yakni biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama, yang termasuk biaya langsung dan biaya variabel adalah paku tembak, amplas manual, rotan batang, rotan polis, minyak tanah, cat kayu, dan upah tenaga kerja. Mengapa sih alat dan bahan tersebut dan juga upah tenaga kerja itu termasuk biaya langsung dan biaya variabel? Karena alat dan bahan dan juga upah tenaga kerja itu mudah dihitung dan mudah untuk ditelusuri. Nah, kemudian mengapa minyak tanah dan juga cat kayu itu termasuk biaya langsung? Padahal biasanya termasuk biaya tidak langsung, karena mudah untuk ditelusuri dan mudah untuk dihitung. Dan juga karena pemilik usaha kursi rotan itu menakar semuanya sehingga mudah untuk dihitung. Dan mengapa alat dan bahan dan juga upah tenaga kerja itu termasuk biaya variabel? Karena bersifat berubah-ubah. Nah, yang kedua, yang termasuk biaya tidak langsung dan biaya tetap, yakni sewa gedung dan gaji pegawai. Mengapa kedua komponen ini kok termasuk biaya tidak langsung? Karena sulit untuk ditelusuri. Nah, dan juga mengapa sih kedua komponen ini kok termasuk biaya tetap? Karena apapun yang terjadi, anggarannya atau biayanya akan tetap sama. Misalnya, sewa gedung. Pemilik usaha kursi rotan ini menyewa selama 2 tahun, yang berarti anggarannya 24 juta. Dan apapun yang terjadi ketika pemilik usaha itu mengalami kebangkrutan atau apapun itu, biaya sewa gedung itu akan tetap 24 juta. Yang ketiga, yang termasuk biaya langsung dan biaya semi variabel adalah air dan listrik. Mengapa demikian? Karena kedua komponen tersebut sulit untuk ditelusuri dan juga kedua komponen tersebut bisa termasuk biaya tetap dan juga bisa termasuk biaya variabel. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iman Rafiq dengan NIM 2019-210-249. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai laporan laba rugi pada usaha kursi rotan selama 1 bulan terakhir milik Pak Subandono, yakni penjualan sebesar 135 juta, kemudian ada bahan baku langsung yakni terdiri dari paku tembak sebesar 280.000 dan juga amplas manual sebesar 80.000, kemudian ada rotan batang sebesar 300.000 dan rotan polis senilai 900.000, kemudian ada minyak tanah 80.000 dan juga ada cat kayu yang seharga 300.000. Kemudian juga ada TKL atau tenaga kerja langsung, yakni upah tenaga kerja senilai 2.400.000. Kemudian ada BOP atau beban operasional produksi, yakni ada gaji pegawai senilai 1.100.000, kemudian ada listrik senilai 550.000, kemudian ada sewa gedung dengan 250 juta. Nah, kemudian ada total biaya produksi senilai 25.990.000 dengan laba kotor 109 juta 10.000. Nah, laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan total biaya produksi. Jadi ketemu laba kotornya itu 109 juta 10.000. Kemudian ada biaya operasional senilai 20.000. Ada total biaya operasional 20.000. Kemudian ada laba bersih yang diperoleh dari laba kotor senilai 109 juta 10.000 dikurangi dengan biaya operasionalnya 20.000 dan juga total biaya operasional 20.000, sehingga ketemulah laba bersih yakni 69 juta 10.000. Nah, untuk kita mengetahui laporan laba rugi, rincian-rincian dari laporan laba rugi itu kita bisa melihat dari rincian biaya yang sudah dirinci sebelumnya, dan itu tinggal menginput saja atau tinggal memasukkan ke dalam analisis laporan laba rugi, sehingga kita dapat mengetahui apakah produksi dari kursi rotan milik Pak Subandono itu mengalami keuntungan atau kerugian, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yakni usaha kursi rotan yang kelompok kami survei merupakan usaha dalam bidang manufaktur. Kami menggunakan metode 5W1H untuk melakukan survei. Nah, caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W1H tersebut kepada narasumber yang bersangkutan. Dengan memenuhi semua unsur 5W dan 1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap, sama seperti yang kelompok kami lakukan untuk survei usaha kursi rotan tersebut. Setelah mengetahui deskripsi dan juga cerita-cerita atau sumber-sumber yang kita dapat, sumber informasi yang kita dapat dari usaha kursi rotan milik Pak Subandono, kami mengidentifikasi rincian biaya yang sudah kelompok kami jelaskan sebelumnya. Nah, itu yang dibutuhkan selama 1 bulan terakhir, dan menempatkannya ke dalam matriks biaya berdasarkan identifikasi dengan mencocokkan klasifikasi biaya berdasarkan penelusurannya ke objek biaya dan berdasarkan perilakunya. Kemudian
kami menghitung laporan laba rugi dari penjualan sampai dengan laba bersih, dan hasil usaha kursi rotan milik Pak Subandono ini memiliki keuntungan penjualan ataupun yang disebut dengan istilah laba bersih yang sudah saya jelaskan tadi sebesar 69.010.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.